Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Edi Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini ada paketan kiriman dari salah satu sahabat teknisi juga. Beliau dari luar Jawa. Beliau ini sebelumnya sudah konsultasi via WhatsApp untuk menanyakan kedua handphone, yaitu kerusakan dengan yang sama, yaitu sama-sama display atau tidak keluar gambar untuk infonya. Setelah saya unboxing, ini ada handphone yang pertama tadi itu Oppo F11 ya teman-teman, dan yang kedua ini adalah Xiaomi Redmi 9 Prime atau Redmi 9 Pro. Untuk kedua handphone ini kerusakannya sama, yaitu no display atau tidak keluar gambar. Sedangkan untuk yang saya kerjakan ini, kita akan ngerjakan dulu di bagian Oppo F11. Ini LCD-nya sudah terpisah sama kaca touchscreen-nya juga, dan handphonenya juga sudah dibongkar ya teman-teman. Oke, untuk handphone ini atau Oppo F11 ini, beliau sempat cerita itu soket konektor LCD yang ada di mesin itu sudah pernah diganti, namun gambarnya tetap saja tidak bisa tampil meskipun menggunakan LCD yang baru teman-teman. Oke, setelah saya coba untuk pembongkaran, ini di bagian baterai sudah pernah diperbaiki juga ya teman-teman. Saya koreksi lagi di bagian fleksibel dan soket konektornya. Oke, kita coba untuk angkat mesinnya dulu. Untuk kita cek kondisi mesinnya ini masih bersih. Untuk di bagian kaleng pada mesin atau di bagian area komponen itu masih utuh ya teman-teman. Sedangkan di bagian baterai itu agak sedikit melembung. Kita coba untuk pancing dulu atau kita tembak menggunakan PSU atau power supply agar baterainya bisa mengisi. Sedangkan untuk di bagian baterai ini, saya curiga di bagian baterai ini pecah teman-teman. Perhatikan, ada bagian LCD di bagian bawah ini bentuknya ada garis, yaitu warna hitam keabu-abuan. Itu menandakan LCD pecah ya teman-teman. Jadi LCD ini itu sudah tidak layak dipakai karena LCD-nya sudah pecah. Mungkin awalnya kerusakan mungkin di bagian kaca touchscreen, entah kenapa di bagian soket konektor LCD ini yang ada di bagian fleksibel juga patah teman-teman. Oke, kita cek lagi untuk menggunakan LCD yang baru saja ya teman-teman, karena LCD-nya dari bawaan itu sudah pecah. Kita coba untuk cek menggunakan LCD yang baru. Oke, saya koneksikan menggunakan charger. Ini sudah ada tanda pergerakan ampere, tapi gambarnya tidak tampil teman-teman. Masih saja tidak keluar gambar. Kita lepas kembali untuk soket baterai dan soket fleksibel LCD-nya. Kita tahap untuk proses yaitu pengerjaan dan pengecekan juga di bagian khususnya yaitu soket konektor yang ada di bagian mesin. Oke, setelah kita angkat mesin, kita cek dulu di bagian soket konektor yang pernah diganti teman-teman, yaitu di bagian ini. Itu adalah bagian soket konektor LCD yang ada di mesin. Oke, terlihat jelas ya teman-teman kalau sudah pernah diganti, karena untuk pemasangan soketnya agak miring atau kurang presisi teman-teman, dan juga ada kerenggangan. Kalau kita zoom menggunakan Microsoft itu pasti kelihatan untuk pin kaki konektornya ada sebagian beberapa pin yang tidak nempel sama PCB teman-teman, atau tidak nempel sama kaki yang ada di mesin. Oke, untuk di sebelahnya juga kita harus pengecekan juga di keseluruhan, yaitu di seluruh pin kaki konektor yang ada di mesin. Perhatikan, untuk di sebelahnya itu juga tidak presisi ya teman-teman, atau kurang presisi untuk pemasangan soket konektor yang baru. Sedangkan untuk di bagian soket konektor charger atau fleksibel buat jalur mainboard itu juga masih utuh, dan hanya kerusakan di bagian itu, yaitu di bagian soket konektor LCD yang ada di mesin. Setelah saya coba untuk membersihkan, saya cek ulang untuk memastikan apakah ada jalur yang bermasalah atau jalur putus atau tidak, serta PCB ada yang luka atau tidak teman-teman.
Oke, setelah kita cek secara keseluruhan masih utuh dan kita coba untuk rehot atau kita panasi dulu di bagian soket konektornya, yang di bagian pin kaki konektor itu sebagian kurang nempel atau tidak presisi sama PCB. Kita gunakan panas blower di angka 3 sampai 3,2, untuk anginnya di angka 1 sampai 1,5 atau 2 teman-teman. Jaraknya juga jangan terlalu dekat agar tidak meleleh di bagian soket konektornya. Untuk jarak antara blower sama mesin kurang lebih sekitar 2 sampai 3 cm. Dan setelah kita panasi atau kita rehot, kita tekan secara halus menggunakan pinset ya teman-teman. Setelah itu kita dinginkan dan kita bersihkan. Setelah dengan metode step awal itu saat saya rehot dan setelah saya cek itu masih saja tidak mau keluar gambar teman-teman. Jadi saya persingkat saja, tidak saya tampilkan untuk video saat merekam pengetesan LCD. Jadi setelah saya rehot, intinya tidak keluar gambar sama sekali. Jadi saya penasaran, saya angkat dulu di bagian soket konektornya dengan suhu panas blower yang sama, yaitu 3 sampai 3,2, sedangkan anginnya di angka 1 sampai 2. Untuk jaraknya antara blower sama mesin kurang lebih sekitar 2 cm sampai 3 cm teman-teman. Setelah kita angkat, kita koreksi apakah ada pin kaki konektor yang tidak nempel sama timah atau kurang timah atau tidak. Untuk soket konektornya secara keseluruhan itu pin kakinya masih ada timahnya semua, namun di bagian PCB atau bagian mesin, perhatikan di bagian mesin itu ada bagian jalur yang terluka ya teman-teman, atau terkelupas di bagian PCB-nya. Sedangkan untuk di bagian soket konektornya ini alhamdulillah setelah saya angkat itu masih utuh dan tidak cacat atau tidak meleleh. Perhatikan di bagian mesin atau di bagian PCB pada jalur LCD ini ada beberapa tempat yang luka atau tergores oleh pinset mungkin atau pisau. Di situ saya mendapati ada salah satu jalur yang agak tergores terlalu tebal hingga tembus di bagian PCB-nya. Oke, perhatikan disinilah yang saya curigai, yaitu ada salah satu jalur pada LCD itu terlihat jelas bagiannya seperti jalur terputus ya teman-teman. Disebabkan oleh mungkin saat membersihkan timah atau saat menggunakan pinset itu pada ketusuk hingga menyebabkan luka-luka pada PCB dan jalur LCD-nya. Kita tes menggunakan alat multi. Oke, betul ya teman-teman. Jadi setelah kita tes menggunakan multi itu tidak terhubung alias jalurnya terputus. Jadi kita harus menghubungkan jalur yang terputus pada jalur LCD. Kita gunakan flux secukupnya saja, dan setelah kita kasih flux, kita bisa tambahkan timah cair atau timah pasta sedikit saja, jangan terlalu tebal karena di bagian tengah itu nanti agak terganggu atau bisa mengganggu proses pemasangan jika mengasih timahnya itu terlalu tebal teman-teman. Jadi kita gunakan untuk kawat jumper yang ukuran kecil, yaitu yang saya pakai itu adalah ukuran 0,03 mili teman-teman. Oke, serapi mungkin untuk penyambungannya karena di bagian tengah itu adalah rawan sekali saat kita nanti proses pemasangan ulang di bagian soket konektornya. Setelah kita sambung untuk jalur yang terputus, kita bersihkan menggunakan thinner dan kita keringkan dulu. Setelah kering, kita bisa menambahkan seperti cairan pelindung PCB, yaitu cairan hijau ya teman-teman, seperti ini contohnya. Di bagian khususnya yang terluka atau PCB yang terkelupas hingga menyebabkan jalur pada PCB itu kelihatan warna kuning, setelah kita tambahkan menggunakan cairan hijau atau pelindung PCB, kita keringkan lampu UV. Setelah kita keringkan, kita coba untuk siapkan soket konektor dari bawaannya. Jika masih bagus, kita gunakan kembali dan kita cek ulang di bagian pin kaki konektornya apakah sudah ada timahnya atau belum. Jika seluruh kaki pin sudah ada timahnya, tinggal kita mempresisikan untuk proses pemasangan ulang teman-teman. Oke,
Kita tambahkan flux secukupnya saja di bagian kanan dan kiri maupun di bagian tengah juga boleh. Ini tujuannya agar lebih mudah untuk kita mempresisikan konektornya dan tidak mudah gerak. Setelah itu kita siapkan untuk blower dengan suhu panas yang tetap sama, yaitu di angka 3-32, sedangkan anginnya di angka 1-2. Untuk jarak antara blower sama mesin kurang lebih sekitar 2 cm sampai 3 cm teman-teman. Oke, kita blower sebentar hingga posisinya itu biar pemasangan biar setengah matang atau sebagian kaki itu sudah nempel sama PCB, baru kita tambahkan flux ulang dan kita blower ulang. Tujuannya untuk memaksimalkan pengerjaan, yaitu agar semua pin kaki konektornya itu terhubung ke mesin ya teman-teman. Oke, kita tambahkan lagi flux secukupnya saja dan kita blower ulang sambil kita tekan secara halus di bagian soket konektornya. Tujuannya agar bisa nempel lebih sempurna ke seluruh pin kaki konektor ke bagian PCB. Kita tekan halus, jangan sampai ada pergerakan yang keras. Jika ada gerakan keras atau gerakan kejut, itu nanti bisa miring pemasangan atau kurang presisi. Setelah pemasangan selesai, kita dinginkan dan kita bersihkan untuk mesinnya atau membersihkan dari sisa fluknya. Lalu kita cek ulang bentuk dari soket konektornya setelah terpasang teman-teman. Alhamdulillah kelihatannya ini sudah terpasang dengan presisi dan rapi ya teman-teman. Tapi kalau dari atas ini kurang jelas, kita coba untuk ambil foto atau ambil gambar di bagian samping seperti ini. Perhatikan, di seluruh pin kaki harus wajib terhubung semua atau terkoneksi semua. Jika ada salah satu sebagian pin kaki konektornya itu ada yang kurang nempel, kalian bisa solder ulang teman-teman atau memblower ulang. Setelah selesai untuk proses pemasangan, kita coba untuk pengecekan apakah dengan metode seperti tadi gambar LCD sudah bisa tampil atau masih tetap gelap, no display atau tidak ada gambar. Oke, kita tetap menggunakan LCD yang sama dan kita cek. Lalu kita coba untuk siapkan, yaitu mengambil charger. Kita cek dulu menggunakan charger apakah ada gambilan tanda petir atau tanda pengisian baterai atau tidak teman-teman. Alhamdulillah sudah keluar logo tanda pengisian baterai atau tanda petir. Setelah LCD sudah tampil gambar, kita coba untuk nyalakan infonya dan kita lepas plastik dari LCD yang baru agar lebih kelihatan jelas untuk posisi layarnya. Oke, kita geserkan. Alhamdulillah touchscreen juga masih bisa berfungsi dengan normal dan LCD nya pun sudah tampil dengan normal. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.